Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, di Andre Nababan Channel. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk men-share dan men-subscribe YouTube channel ini untuk mereka yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karenanya kita satu hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Yohanes 15 ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan itu selaras dengan topik minggu pada saat ini, Kristus pokok keselamatan. Suatu kesatuan antara akar, pokok, ranting, dan buahnya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini memiliki sebuah hubungan yang kuat dan erat. Bahkan itulah yang digambarkan dengan bangsa Israel dengan Tuhan sebagai Allah yang memilih bangsa Israel itu sendiri. Allah berbicara dengan Yeremia bahwa ia akan mengadakan perjanjian baru karena dengan alasan umat Israel yang sudah gagal dan tidak mau mengikuti perjanjian Tuhan di dalam perjanjian lama tersebut. Dalam masa pelayanannya, Yeremia melihat umat Israel yang bobrok secara kerohaniannya, bahkan pemimpinnya, karena Tuhan membuat sebuah perjanjian untuk menyelamatkan dan mengasuh umat baginya. Rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya, inilah yang akan digenapi nantinya dalam perjanjian baru. Inilah yang mempersatukan Allah dengan umat pilihannya. Tuhan sendiri yang menuntut umatnya kembali kepada jalan yang benar. Dalam hidup kita pasti pernah membuat perjanjian, tapi mungkin kita sendiri melanggar perjanjian itu sendiri atau janji yang kita buat, baik itu secara dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Allah telah menetapkan Israel itu menjadi umat pilihannya. Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya dan Tuhan membebaskan umat pilihannya ini dari perbudakan di Mesir. Dan Allah melaksanakan janji itu. Tuhan berjanji akan menuntut umatnya memasuki tanah Kanaan. Tuhan menepati janji itu. Hanya saja umat Israel tidak setia, tidak percaya, bahkan memberontak terhadap Tuhan yang memilih dan membebaskan mereka. Ketidaktaatan umat terhadap janjinya itu, maka Tuhan pun memperbarui perjanjiannya sebagai umatnya. Lalu apa perjanjian baru yang dimasukkan dalam teks ini? Ada dua hal yang ditekankan di Yeremia 31 ini. Yang pertama, Allah menaruh Taurat dalam batin dan hati umatnya. Dengan menaruh Taurat dalam batin dan hati umatnya, ini mengingatkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya sendiri. Tuhan yang memberikan hati yang baru kepada umatnya, dan Tuhan sendiri yang memiliki inisiatif untuk memulihkan umatnya. Yang kedua, Tuhan mengampuni dan melupakan dosa umatnya. Dalam perjanjian baru, Tuhan telah mengampuni segala dosa pelanggaran, juga mengampuni perbuatan-perbuatan mereka selama ini. Kini mereka boleh menjalani hidup baru yang Tuhan tawarkan bagi kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Allah berbicara dalam perjanjiannya. Yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah perjanjian yang lama yang sudah diberikan Tuhan kepada hambanya Musa dan bangsa Israel. Mereka akan patuh pada perjanjian Tuhan dan hukum Taurat yang sudah Tuhan berikan kepada melalui Musa.
Jika umat Israel patuh pada hukum Taurat tersebut, maka Allah memberkati mereka. Tetapi jika mereka berbalik dan tidak setia kepada hukum Tuhan, maka mereka akan celaka. Tuhan merawat dan mengasuh umat Israel yang dalam pembuangan itu, yang dibawa kepemimpinan Musa. Israel bisa keluar dari tanah Mesir karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Ia menyediakan makanan dan minuman, ia menyediakan tiang api dan tiang awan di selang perjalanan mereka. Namun bangsa itu melanggar perintah Tuhan. Mereka membuat patung anak lembu emas. Hal inilah yang membuat hati Tuhan sedih dan melihat umatnya yang ingkar dan memberontak secara nyata yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Hal inilah yang membunuh iman orang percaya, orang Israel itu, untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus memunculkan dan menerbitkan, membuat sebuah perjanjian baru. Perjanjian baru ini, Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus kepada semua manusia. Jadi kita memiliki sukacita yang besar, bukan hanya karena dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kita masuk surga, tetapi juga ada anugerah Allah yang telah menjadikan kita menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberikan kehidupan kita, kehidupan yang baru. Hidup yang baru dalam anugerah Tuhan. Bukan lagi hidup dalam pembacaan-pembacaan Taurat atau terbelenggu dalam Taurat, tapi anugerahnya dalam perjanjian baru itulah yang membawa umat dalam sebuah pertobatan. Allah mengubah hati manusia dan meletakkan firman Tuhan ke dalam hati umatnya, sehingga umat dapat mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Ketika pikiran dan hati manusia diisi kebenaran dan tinta Tuhan, maka hidup manusia akan mengalami perubahan dan pembaruan itu sendiri. Wow, dahsyat ya. Inilah saatnya manusia akan menyembah Tuhan dan Israel akan menjadi umat pilihan Tuhan. Dengan cara inilah janji tentang perjanjian agung akan digenapi karena Tuhan memperbarui perjanjian tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam diri Tuhan Yesus Kristus kita telah memperoleh pengampunan akan dosa kita. Kita patut bersyukur atas pengampunan itu. Tuhan menganugerahkan kita sebuah kehidupan baru. Oleh sebab itu kita patut menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita telah menerima kegenapan janji Tuhan, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan melalui karya Kristus di salib dan kebangkitan. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Nabi Yeremia ini menyapa kita untuk tetap bersandar pada firman Tuhan. Tuhan telah melukiskan perjanjiannya dengan kita dalam hati kita melalui karya Roh Kudus. Hukum Taurat tidak lagi menjadi pengikat bagi kita, melainkan menjadi penuntun yang harus kita hidupi sebagai jalan untuk melakukan kehendak Tuhan itu sendiri. Perjanjian baru itu telah nyata melalui penebusan dalam karya Yesus Kristus, sehingga kita beroleh hidup bersama dengan Dia. Untuk itu marilah kita menerima hidup dalam perjanjian baru Tuhan. Hidup di dalam Yesus Kristus, Ia menyadari akan pengampunan akan dosa kita, Ia menyadari akan pemeliharaan hidup kita, Ia menyadari akan indahnya hidup kita bersama dengan Yesus Kristus. Minggu ini adalah Minggu Judika. Kita diajak untuk hidup dalam pengharapan, karena keadilan Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, marilah hidup dalam perjanjian baru Tuhan. Marilah hidup memperbarui hidupmu dari dosa lama menjadi hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan menyelamatkan kita, Yesus Kristus mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, Bapa yang luar biasa. Kami percaya kepadamu ya Allah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dalam perjanjian baru-Mu Tuhan. Memperbarui akal, pikiran, tingkah laku hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama otoritas Yesus Kristus yang berkuasa, yang memperbarui hidup kami dalam Roh-Mu yang kudus. Amin.